Kisah Alkhamah, ahli ibadah yang jasadnya hendak dibakar oleh Rasulullah. Dikutip dari bondowosonetwork.com. Tepat pada halaman 96 pada kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, Anda akan menemukan satu cerita. Alkisah, pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa dan gemar bersedekah. Alkhamah namanya. Masa demi masa berlalu, Alkhamah nyaris tak bisa lagi menjalankan rutinitas ibadahnya. Sebab Alkhamah dirundung sakit yang sangat dahsyat mencekam. Melihat suami tergeletak tak bisa bergerak, sang istri mengadu kepada Rasulullah perihal Alkhamah. Melalui pesuruhnya, istri Alkhamah menitip pesan kepada manusia agung. "Ya Rasul, aku mengadu kepadamu perihal suamiku. Sesungguhnya dia sekarang dalam nasya." Tanpa berlama-lama, Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alkhamah. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alkhamah dan talhinlah." Ketiga sahabat Rasul itu pun pergi untuk bertandang ke rumah Alkhamah. Sampai di rumah, benar saja ternyata Alkhamah sudah dalam keadaan nasya. Dengan segera mereka mentalhinnya. Alkhamah yang tenar segala keahlian ibadahnya ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sontak saja mereka laporkan kejanggalan ini pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya ada yang masih hidup? Ada yang menjawab, "Ada wahai Rasulullah. Alkhamah masih mempunyai seorang ibu yang hampir dimakan usia karena sudah tua. Sampaikan kepada ibu Alkhamah, jika dia masih mampu untuk berjalan, bersualah dengan Rasulullah, maka datanglah. Jika tidak, berdiamlah di tempat biar Rasulullah saja yang datang bertemu." Tatkala utusan sampai pada ibu Alkhamah dan pesan Rasulullah disampaikan, dengan segala kearifan ibu Alkhamah mengatakan, "Aku yang lebih pantas untuk menghadap Rasulullah." Dia pun pergi dengan tongkat sebagai alat bantu. Ibu Alkhamah mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alkhamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alkhamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu bagaimana sikapmu padanya?" Ibu Alkhamah menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alkhamah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku." Ibu Alkhamah menyahut, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Rasul menjawab, "Saya akan bakar Alkhamah hidup-hidup."
Ibu Alkhamah berkata, "Wahai Rasulullah, dia Alkhamah anakku. Aku tak sampai hati melihatnya dibakar." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Ibu Alkhamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih abadi. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuni Alkhamah, maka ridhoilah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekah Alkhamah tidak akan memberi manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Lalu Ibu Alkhamah berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alkhamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, cenguklah Alkhamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum." Mungkin Ibu Alkhamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku. Bilal pun berangkat, ternyata dia mendengar Alkhamah dari dalam rumah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan Ibu Alkhamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alkhamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan, lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu di pinggir kuburan dan bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansyar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridha Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya."